Kita lihat ya sebelumnya perkembangannya apa. Keluhannya dirasakan sakit perut kanan, dan kalau tidur miring ke kanan serasa ada mengganjal, badan sering meriang, dekat pusar sampai pantat sakit, area pusar sampai area pantat sakit dan sering meriang, kemudian nyeri sebelah kanan, itu sampai nggak bisa tidur loh guys. Kemudian ada wasir ya. Nah sekarang keluhannya perkembangannya gimana? Ini saya bacakan dari kesimpulannya ya. Sebetulnya kalau kita baca percatnya banyak banget. Hari ini cukup bagus beliau. Ada beberapa pasien-pasien kita yang sudah cukup bagus banget. Nah kita lihat perkembangannya hari ini. Perkembangannya sangat signifikan. Beliau mengabarkan bla 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 bla. Dokter, hari ini keluhannya cuma masih flu dan batuk. Untuk radangnya sudah berkurang keluhannya, sudah nggak ada luka, sudah bisa tidur, sudah bisa. Pak Karmudi, ASL Karmudi. Pak Karmudi. Nah, beliau ternyata benar-benar bisa membaik, alhamdulillah sudah bisa berkurang dan dari keluhan yang beraneka rupa. Nah, bagaimana dengan teman radang? Saya sebutkan radang aja yang parah-parah, kalau radang itu parah. Bu, tensi tadi, terima kasih Bu, tensi tadi pagi jam 8 104/67, biasanya tinggi ya beliau. Lalu tadi siang di rumah sakit tensinya 116/67, artinya tensinya sudah mulai turun, tadinya tinggi terus dan ini tanpa obat. Grup 5 ya Pak Karmudi, di grup 5 Bapak harus aktif ya. Di grup 5 kan hari ini banyak ngobrol kayaknya aku ya. Di grup 5 coba Pak Karmudi share perkembangannya. Setiap hari harus kita share supaya tidak ada yang sia-sia dengan programnya. Saya sudah 5 hari tidak minum jus seledri, hanya jus timun saja. Kelewat terus seledrinya Bu, tapi sudah kelewat aja ternyata tensinya bisa turun ya. Ini tidak semata-mata karena jusnya teman-teman, tetapi karena juga semua program dan ramuan yang kita berikan akhirnya memberikan hasil yang cukup bagus. Ini pendapat teman-teman lain. Kalau bisa jangan minum obat medis. Ini penderita radang usus ya guys, yang selalu minum obat anti radang. Saya saja nyesel, kemarin berhenti 5 hari minum obat medis, saya drop dan badan sakit kayak digebuki sekampung. Minum obat medis, ginjal saya bermasalah. Untung alhamdulillah dokter Era bantu saya dengan pengawasan dokter, alhamdulillah ini agak berkurang. Bengkak-bengkaknya sudah berkurang. Sama, nah ini komentar-komentar lagi ya, banyak banget sih. Ya betul dok, saya dulu dari tahun 2005 saya ini berobatnya di dokter saraf diresepin dexamethasone, piroxicam, paracetamol dan nggak tahu racikan apa tiap bulan untuk pereda nyeri saraf kejepit. Lambung jadi hancur dan saya dikit-dikit kalau radang tenggorokan dikit-dikit minum dexamethasone. Ini akhirnya beliau terkena radang usus ya, dan alhamdulillah sudah sangat bagus perkembangannya. Ini cerita yang lain nih teman-teman yang lain. Waktu itu saya hanya 1 minggu, setelah berasa kok tambah nggak enak, saya hentikan saja. Salovac 250 mg hanya 1 minggu saja minum. Kalau Cetacin itu 3 minggu saya minum dan sekarang tidak lagi. Dan beliau sehari-hari diare sampai 10 kali, tapi sekarang sudah 3 kali, alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini bukan masalah takut menakuti, tapi saya ingin menciptakan prognosis dari penyakit kronis. Penyakit kronis kalau kalian hanya menyadarkan dengan obat medis saja guys, tidak akan menyembuhkan. Memperpanjang umur iya, tapi tidak menyembuhkan. Jadi saran saya dampingi dengan obat herbal, gaya hidup sehat, maka akan terjadi regenerasi sel, pelan tapi pasti. Tetapi pelan-pelan obat medis tidak digunakan lagi dan betul-betul akan meregenerasi pencernaan dengan sangat baik. Dok, perut, pinggang, panggul masih sakit terus. Masih adakah kecemasan ini di mana? Mohon perkenalkan produk nomor 3. Sudah ya Mbak? Udah. Terus bawahnya apa? Dok, perut, pinggang, punggung masih sakit. Ini berarti masih hipersekresi asam lambung. Itu jelas gejala hipersekresi asam lambung. Pinggangnya sakit, perutnya sakit, punggungnya sakit.
cemas juga masih ada, itu berarti asam lambungnya berlebihan. Ini artinya pasti biasanya, saya sudah ratusan mengenangani pasien ratusan ya teman-teman, biasanya pola makannya nggak disiplin, terlalu banyak karbohidratnya. Coba Bapak share pola makannya untuk saya perbaiki, dan kalau udah masuk grup, atau kalau enggak, teramah yang digunakan dosisnya kurang. Nah, jadi harus diperhatikan semuanya guys, supaya memberikan hasil yang maksimal. Untuk harga Ibu Aulia silahkan cek di Linktree di toko Oren. Ini mumpung sekarang lagi kita live, biasanya ada harga miring lumayan. Oke Pak Yatin, Pak Karmudi, tolong untuk aktif di grup, share pola makannya untuk kita evaluasi, dan harus membaca chat karena komunikasi kita lewat chat, bukan lewat lewat pembicaraan, tapi lewat chat. Jadi silahkan manfaatkan konsultasinya di chat dengan cacat tadi. Assalamualaikum dok, saya sakit kepala geliangan sudah 1 bulan lebih. Pak, kalau geliangan ini sering banget loh disebabkan karena asam lambung kronis. Bapak ada asam lambung enggak? Kedua, Bapak ada sakit gigi enggak? Ketiga, pernah jatuh enggak? Keempat, ada hipertensi, hipotensi. Kelima, sering minum obat jangka panjang seperti obat hipertensi, obat jantung. Ada riwayat migrain. Itu semua berpengaruh ke geliangan. Kira-kira yang mana? Pak Patmo 45, terima kasih buat kehadirannya. Ibu Nai, terima kasih. Ibu Buhar, terima kasih buat kehadirannya. Buat teman-teman semua, terima kasih ya. Bu Yatin, terima kasih. Insya Allah kalau minat nanti ke situ silakan. Mau nanya dulu itu kisaran berapa harganya? Sudah ya, dari jam semuanya ya. Untuk benjolan selain operasi ada nggak? Bisa insya Allah. Untuk benjolan ini ada testimoni teman kita. Benjolan, testimoni. Benjolan ya, kita cari ya yang benjolan. Sebentar ya guys, ini lambat banget handphonenya. Bagusan kantor 3 tuh, nggak bergerak. Sebentar ya, HP saya rendah dok 9,7. Pak Eko, kalau HP-nya rendah, Bapak geliangan, itu harus dicari tahu Pak penyebabnya, kenapa ada pendarahan kronis nggak? Bapak suka minum obat jantung jangka panjang nggak? Atau penderita asam lambung jangka panjang? Atau penderita gagal ginjal? Kira-kira penyebabnya apa? Dan itu yang kita perbaiki Pak Eko. Memperbaiki itu adalah penyebabnya, bukan gejalanya. HP rendah, geliangan, mual, muntah, itu adalah gejala. Sakit kepala, itu adalah gejala. Yang kita obati adalah penyebabnya. Ini mati ya Mbak? Iya mati Bu. Karena? Baru mati. Oh, emang berumur dia? Iya. Coba. Oke, begitu ya Pak. Oke, terima kasih Idris Rusli, terima kasih. Sambil nunggu Mbak Huti, terima kasih buat kehadiran teman-teman. Nih, benjolan. Nih, saya mau cerita tentang benjolan. Baru 5 hari dok, geliangan berkurang, benjolan di leher dekat tenggorokan bawah mulai kempes. Pernah cek tiroid tapi bukan tiroid, berarti pembengkakan kelenjar getah bening. Nyeri ulu hati berkurang, sering masuk anginnya juga berkurang dok. Alhamdulillah. Oke teman-teman, semangat ya untuk kalian yang punya penyakit kronis tidak kunjung membaik. Silahkan ikut program 3 bulan bersama saya, tapi juga harus jangan sia-siakan kebersamaan kita di grup. Saya tidak bisa kontrol Bapak, tidak bisa memberikan advice atau saran jika Bapak sendiri atau Ibu Bapak yang masuk ke grup kita tidak aktif, tidak pernah share bagaimana program yang dijalankan, bagaimana perkembangannya. Saya nggak bisa untuk mengkoreksinya. Tidak ada riwayat jantung dan lain-lain dok. Pak Eko, ini kan harus dicari tahu penyebabnya. Coba periksa ke dokter terdekat, atau kalau mau silahkan konsultasi dengan saya, hubungi admin, ada di profil, ada di Linktree, dan tentu akan saya minta pemeriksaan laboratorium. Karena nggak bisa Pak menyembuhkan kemana saya geliangan, HP-nya rendah, banyak sebabnya. Tidak mungkin orang tanpa sebab tiba-tiba HP-nya rendah. Harus dicari tahu dulu, apakah karena ada penyakit kronis, ada kanker atau enggak, ada zat gagal ginjal, jantung, asam lambung, radang usus, banyak banget penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan seperti Bapak. Harus kita cari supaya kita temu. Periksa ke dokter terdekat. Dan kalau memang mau menggunakan herbal, tentu sudah diagnosisnya sudah jelas. Saya HB-nya rendah karena gagal ginjal dok. Nah itu jelas saran dari saya. Saya
HB-nya rendah, saya suka keliengan karena saya menderita sakit diabetes sudah 10 tahun. Nah, itu kan jelas. Saya HB-nya rendah, keliengan, tidak sembuh-sembuh, sakit kepala karena saya menderita radang usus, Dok. Dari kolonoskopi saya sudah dipisah radang usus, atau saya menderita asam lambung kronis sampai diare-diare. Itu tanpa periksa pun sudah ketahuan kalau itu ada radang usus. Jadi harus jelas dulu ya, Pak, kira-kira kenapa. Ini beberapa, ini bagus-bagus ya. Saya bacakan ntar dulu ya. Sebentar. Saya lemes. Maaf dok, dari kemarin HP saya rusak. Ini baru selesai dibenerin. Kalau kemarin, nih saya baca di grup ya guys, nih baca grup ya. Saya baca grup ya. Dari kemarin, kalau kemarin saya lemes, perut perih, perut kiri sakit menjalar ke kaki kiri, tapi alhamdulillah untuk hari ini berkurang dok. Mudah-mudahan yang kemarin itu detok ramuan. Cuma sudah 2 hari ini saya flu, kepala sakit. Apakah boleh saya minum obat flu dari klinik? Nggak boleh. Coba dengan cara alami, karena beliau memiliki penyakit radang usus. Nanti sudah enakan, gara-gara obat flu tambah lagi gejala-gejalanya gitu. Saya kolesterol tinggi. Kalau kolesterol tinggi sebaiknya pakai ini aja Pak. Nih, jus jahe lemon. Jus jahe lemon dan cuka mengkudu. Cara mencari cuka mengkudu di mana Mbak? Di etalase jus jahe lemon ya. Cuka mengkudu ada di etalase jus jahe lemon. Dua-duanya bisa dipakai. Nanti kolesterolnya akan turun. Lebih bagus lagi tambah minyak zaitun. Minum 1-3 sendok makan. Ini akan sangat meningkatkan HDL. Kalau udah enakan, dijaga dengan teh hijau atau kopi hijau, teh hijau atau teh hitam, teh hijau atau teh hitam. Ini akan menjaga kolesterol tetap dalam batas yang normal. Murah meriah tuh teh hijau atau teh hitam organik. Tetapi kalau dalam tahap penyembuhan, gunakanlah jus jahe lemon, gunakanlah minyak zaitun, gunakanlah juga apel. Insya Allah akan membaik. Tentu pola makan harus dirubah ya teman-teman. Kalian harus paham apa itu gaya hidup sehat. Dan itu yang harus diperbaiki, gaya hidup sehatnya. Oke, Ibu Mumun, terima kasih untuk hadirnya. Pak Eko udah jelas ya. Untuk teman-teman di sini, Ibu Sri Murni, terima kasih udah bergabung. Assalamualaikum dok. Saya sakit kepala tadi sudah. Oke, sudah semua ya, Ibu Yatin. Terima kasih buat kehadirannya Ibu Doli, terima kasih Ibu Nelly Wati, terima kasih Ibu Bandar. Ibu Fauzi, saya sakit udah 1 tahun 5 bulan dok. Itu berapa kak? Bisakah untuk saya? Udah ya. Ini udah kan Mbak, Ibu User, terima kasih semua ya buat kehadiran teman-teman semua. Pak Idris Susti, terima kasih buat kehadirannya. Oke, terima kasih. Sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk ke Pak Angga Dwi. Terima kasih. Semoga kalian semakin sehat ya. Oke. Oke teman-teman, coba kita tunggu ya. Kita lihat dulu. Kita bacain kasus teman-teman. Mbak, 20% baterai mau habis. Mau habis. Oke. Kita lihat dulu ya pertanyaan teman-teman yang masuk. Salam kenal, salam support. Makasih infonya, sama-sama. Mau dok herbalnya, silahkan. Teman-teman kalau ingin tahu apa herbal untuk asam lambung, kalian boleh coba lihat di series VT saya. Di mana? Di highlight profil. Klik profil, ketemu highlightnya, nanti lihat asam lambung. Nah di situ kira-kira. Aku udah pesan, cuma belum sampai. Bismillah, biar sehat. Semoga teman-teman yang udah pesan produk kita harus berkomitmen untuk sungguh-sungguh. Jadi supaya kalian gak buang-buang duit. Saya juga sungguh-sungguh loh membimbing kalian di grup. Setiap pagi saya tanya pasti, apa kabar, bagaimana progresnya, share pola makannya, share perkembangannya, pasti akan saya koreksi. Jadi kalau kalian ingin membaik bersama-sama di grup, ketika saya tanya, kalian harus betul-betul menjawab. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika saya tanya obat apa yang diminum, kalian harus share.
beberapa hari ini ada keluhan pasien, dokter saya kalau minum minyak zaitun selalu kembung dan akhirnya saya kembung dan dada berdebar-debar. Setelah kita korek ternyata beliau minum suplemen lain dari Teens. Nggak salah, tapi ini tidak cocok untuk asam lambung. Itu nanti dipakai setelah perkembangan 50-70%. Kedua, ternyata beliau juga menggunakan Yakult, sangat tidak cocok. Menggunakan cuka apel, sangat tidak cocok. Itu yang buat perut kembung. Coba, jadi untuk teman-teman supaya kalian jadi tidak buang-buang waktu, pengennya minum 1 bulan ada perkembangan kan, sampai 70%, kan keren tuh, 1 bulan 70%. Ikuti program saya dengan sungguh-sungguh dan harus berterus terang, benar-benar mengikuti apa yang saya anjurkan, dan jangan menggunakan dengan produk-produk lain tanpa seizin saya. Ya seperti tadi, udah mau 3 bulan masih ada dada berdebar-debar. Sudah mau 3 bulan. Setelah kita cek ternyata menggunakan Citosan, menggunakan Yakult, dan itu semuanya pengganggu, padahal sudah banyak banget sensasi-sensasi yang sudah hilang, tinggal suka dada berdebar-debar. Dada masih berdebar-debar, itu artinya masih ada hipersekresi asam lambung. Itu biasanya dari asupan yang keliru. Dan ternyata benar, ternyata dari Citosan dan Yakult. Juga dosis teramanya kurang. Itu semua sangat berperan, teman-teman. Jadi gunakan kesempatan untuk untuk sehat bersama di grup dengan seefektif mungkin. Tetapi jika teman-teman ada penyakit kompleks, bukan asam lambung saja, ginjalnya juga kena, fungsi ginjal menurun, fungsi hati menurun, kemudian ada penyakit lain sebagai komplikasi, tentu sangat bijaksana kalau Anda konsultasi pribadi biar tuntas. Karena kalau sudah kompleks mau diomongin satu-satu itu juga nggak bakalan kena pasti. Kesulitan bagi kalian untuk bisa menerima tulisan instruksi secara chat. Itu saya sudah nangani ratusan pasien, pasti kesulitan bagi kalian untuk merangkum pesan-pesan saya lewat chat. Pasti, karena yang masuk ke grup banyak kan, bertubi-tubi. Ngomongnya tidak hanya dengan Anda saja. Habis Anda ngomong, datang lagi masuk yang lain terus. Jadi kadang-kadang kalian tidak mengerti, tidak bisa merangkum instruksi untuk Anda sendiri. Oleh karena itu untuk teman-teman yang masuk grup, mohon untuk keikhlasannya, tentu harus ikhlas. Satu, ikhlas menerima sakit, dan ikhlas untuk sehat bersama di grup dengan segala konsekuensinya. Gitu, semoga menjadi lebih sehat. Alhamdulillah Bu Dokter, aku konsumsi jus kunir bisa mengurangi luka pada lambung. Aku kalau kambuh BAB berdarah dok, semoga diberi kesehatan buat semua. Ketika BAB berdarah itu artinya ada wasir, atau bisa disebut proktitis kalau udah radang lambung ya, radang pada area rektum, proktitis itu kalau sudah terkena radang usus. Tapi kalau enggak bisa aja wasir. Nah, menyembuhkannya sebenarnya gampang. Kalian cuma ambil segenggam daun ungu atau miyana, direbus bersama kunyit temulawak, kemudian diminum dalam 1 hari. Dan jangan lupa kalian juga harus gaya hidup sehat, banyak makan sayuran dan buah gitu. Oke ya. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan. Ibu Rahmat, terima kasih buat kehadirannya. Pak Rahmat, gimana? Apanya yang gimana nih? Saya kolesterol tinggi dok, tadi sudah ya. Oke, terima kasih untuk perkembangannya. Saya nonton ini karena lagi kena asam lambung, semoga cepat membaik. Assalamualaikum Bu Dokter, kalau sering sakit pinggang itu bagaimana pengobatannya? Sakit pinggang banyak penyebabnya, karena otot kaku atau spasme otot, karena saraf terjepit, karena pengeroposan tulang belakang bagian lumbal, atau karena ginjal, atau karena bagian usus yang ada luka pada usus, baik usus kecil atau usus besar, yang memberikan proyeksi sakit ke pinggang. Nah, itu semua harus diketahui penyebabnya. Tapi secara umum, kalau misalnya aku seorang penjahit sekarang sakit pinggang, maka itu bisa dipastikan sakit pinggangnya karena posisi tertentu. Dan sakit pinggang untuk posisi tertentu silahkan Bapak Ibu gunakan senam pocong. Saya udah bikin namanya senam pocong. Cari di pencarian Dr. Erna Cipta senam pocong, silahkan ditiru dan lakukanlah 100 kali. Semoga itu memperbaiki. Oke ya. Kita bahas lagi nih. Assalamualaikum Bu Dokter. Kalau sering sakit pinggang, tadi sudah ya. Dok, kalau perut terasa berisi angin terus menerus dan berasa mules, itu kenapa ya?
Kalau berisi angin itu artinya berisi gas, itu artinya pencernaannya tidak sempurna. Nah, kalau pencernaan tidak sempurna, maka yang harus kita perbaiki apa? Asam lambungnya, enzimnya, hormonnya, otot lambungnya, bahkan otot sampai ke ususnya kita perbaiki semua. Bahkan mikrobiotanya juga kita perbaiki. Kalau udah ada mules, itu pasti ada luka. Mules, pasti ada luka, ada lecet. Jadi, ya diperbaiki. Kalau udah begini, menurut saya lebih baik menggunakan limas kawan biar tuntas. Limas kawan itu komponennya banyak, komplit, dan bisa kalian gunakan untuk 1 bulan. Tapi kalau mau ikut program 3 bulan bersama saya, ya tentu harus gunakanlah selama 3 bulan. Intinya adalah biar pembangunan sel-selnya selesai dan tuntas. Gitu guys ceritanya. Oke, ini herbal ya dok? Iya dong, herbal. Dok, saya sesak. Kalau kambuh asam lambungnya gimana? Ini udah dijawab belum ya? Udah belum? Udah? Coba ya. Belum? Yang atas. Cari sampai ke bawah tuh. Enggak. Dok, kalau nyari utang penyebabnya apa dok? Nyari utang. Nyari utang tuh maksudnya terkena utang. Apa yang nyari utang? Nyari utang tuh apa maksudnya? Saya nggak paham. Nyari utang apa ya? Assalamualaikum dok, saya usia 47 tahun, nggak haid karena ini sudah. Oke, kita lihat ya. Masalah saya juga saya umur 43 sekarang apa nih? 43 sekarang, tapi ini udah setahun nggak haid. Apa menopause? 43 itu dia bukan menopause. Berarti ini bisa jadi menopause dini. Kemudian terus sebelumnya haidnya juga sudah jarang, nggak rutin tiap bulan. Gimana solusinya? Teman-teman kalau ada riwayat menggunakan KB suntik atau KB pil, stop KB-nya. Tetapi jika tidak ada riwayat menggunakan KB, coba dilancarkan kembali haidnya, keseimbangkan lagi hormonnya. Ini penting kalian perhatikan ya. Kunyah atau makan 3-9 lembar pucuk daun alpukat. Kemudian sering memasak daun kelor dan daun kelor sama daun kemangi, daun kelor, daun kemangi dan temu kunci. Sering makan itu. Syukur-syukur kalian mau makan lalapan ujung-ujung daun itu sangat bagus. Pucuk-pucuk daun itu sangat bagus untuk kesuburan. Jadi gitu ya. Kalau dalam 1 bulan tidak ada perbaikan, coba gunakan ramuan saya. Silahkan klik profil saya, cek Linktree dan pesan ramuannya di sana. Oke, terima kasih ya. Pak User Lutfi Anto, terima kasih buat kehadirannya. Ibu Kamit, terima kasih buat kehadirannya. Ini siapa yang masih hadir? Ibu siapa nih? Ibu Yatin, Pak Yatin, Pak Ibu Asepiano, Ibu Atun, Ibu Parit, terima kasih. Ibu Nian, terima kasih ya. Kemudian nih ada lagi, selama hamil aku sering sesak nafas. Periksa ke bidan, katanya bawaan bayi. Setelah lahiran juga rasa sesak nafasnya nggak hilang-hilang sampai hampir 1 tahun. 1 tahun atau 1 bulan ini? 1 bulan akhirnya, sampai hampir 1 bulan akhirnya. Sebetulnya kalau hanya sesak nafas aja, apalagi habis melahirkan, itu pasti karena pengaruh hormon juga. Banyak kok caranya ibu bisa gunakan aja. Rajin marut temu kunyit sama temu kunyit sama temu lawak, tambah sedikit misalnya tambah sedikit kayu manis untuk diminum harian. Tambahkan teh boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Coba aja dilakukan itu, tambah jeruk nipis kalau mampu, kalau bisa nggak masalah. Jadi sangat gampang. Kalau masih sebatas sesak nafas saja, mudah-mudahan cepat baik lagi. Terima kasih ilmunya, maaf telat ngikut. Monggo Bu Atun, terima kasih buat kehadirannya. Ibu Kartubi, terima kasih ya buat kehadirannya. Ibu Rahmat, Ibu Agus, terima kasih buat kehadirannya. Kemudian siapa lagi nih? Pak Idris, terima kasih. Ibu Siti Khotimah, terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih ilmunya. Pak Lutfi Anto, terima kasih. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, follow, share, tap ya, tap
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Untuk teman-teman kembali lagi, kalau ingin tahu tentang saya, informasi tentang saya, silahkan cek di profil, silahkan cek di Linktree. Kemudian beberapa informasi bisa kalian dapatkan dengan mudah di profil saya. Klik Linktree-nya jangan lupa ya. Nanti akan ditunjukkan kembali sama Mbak Modi ya. Selama hamil aku sering sesak nafas. Oh tadi sudah ya. Umurku 43 tahun dok. Aku dulu KB suntik 3 bulan, gak pernah haid. Terus Januari 2003 aku KB steril. Sampai sekarang kok gak haid ya? Ya, apapun itu sudah mengganggu keseimbangan hormon kalian. Jadi sekarang tingkatkan keseimbangan hormonnya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi seperti saya sebutkan. Ayo, siapa yang masih ingat? Masih ingat kan? Aku gak akan share kembali ya. Tadi masih ingat kan? Kemudian aku 46 sudah menopause. Sama, ini masalah kehamilan semua ya, kesuburan. Haid sudah 2 minggu tapi keluar sedikit-sedikit, gak banyak seperti biasa. Kadang darah warnanya coklat. Usianya 48 tahun. Gimana solusinya? Sama seperti tadi. Warna coklat berarti darah tersimpan lama di dalam perut, atau terjadi penjedalan darah, pembekuan darah lebih cepat. Pembekuan darah yang cepat itu berarti ada ketidakseimbangan sistem homeotologi, hematologi, masya Allah, sistem hematologinya. Nah, oleh karena itu harus diperbaiki, salah satunya dengan pola makan sehat dan boleh gunakan lalapan, apapun lalapan yang warnanya merah. Misalnya bayam merah, beet, itu bisa kalian gunakan, termasuk kol merah, itu akan sangat memperbaiki hematologi kalian. Tetapi jika kalian tidak baik dalam 1 bulan, nanti bisa gunakan ramuan saya, gitu ya. Oke. Bagaimana cara ini apa lagi nih? Berarti harus dengan endoskopi dan kolonoskopi ya dok, untuk memastikan. Sebetulnya dari klinis itu sudah kelihatan apakah kalian ada gejala asam lambung, ada gejala radang usus. Jadi menurut saya sih nggak usah lah pakai endoskopi, kolonoskopi. Pakai BPJS juga ribet. Kalau menurut saya, kalau mau dana pribadi lumayan, bisa sampai 13-15 juta keluar. Sayang kan? Padahal klinis sebetulnya udah kelihatan. Oke ya. Oke, kita lihat perkembangan teman-teman dulu ya. Apalagi nih perkembangannya? Siap dokter, saya juga pipi saya semenjak diet no karbo, no protein agak berkurang tembemnya. Jadi ada pintar radang usus yang tembem gitu ya, tapi sekarang udah berkurang lumayan. Ini ada lagi yang japri. Apa iya bu, dunia kedokteran belum ada yang bisa menyembuhkan untuk radang usus, karena mereka hanya menggunakan obat medis saja, tidak ada alternatif lain, dan itu memang tidak bisa menyembuhkan. Kemudian, iya bu, apakah seumur hidup saya harus kontrol terus? Insya Allah saya akan berjuang melawan ini semua dengan mengharap kesembuhan dari Allah. Sebetulnya ketika kita masih hidup, tubuh itu masih bisa diregenerasi, masih bisa ditumbuhkan sel-sel sehat. Butuh cara yang tepat, butuh kesabaran. Jadi sebetulnya nggak harus kontrol, bisa kok diobati. Sekarang aja beberapa pasien juga keluhannya banyak berkurang. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman. Tips pipi tembem jadi tirus. Pipi tembem jadi tirus kalau Anda seorang yang normal, diet saja. Kalau diet nanti pipinya menjadi tirus. Tetapi kalau Anda sakit, pipinya tembem karena sakit, tentu harus diobati sakitnya. Jadi di sini itu adalah orang-orang yang sakit, bukan orang yang sehat gemuk menjadi kurus, pipi tembem menjadi tirus biar cantik. Itu ke Korea bisa, ke klinik-klinik skincare bisa, klinik kecantikan bisa, atau bedah plastik bisa. Tetapi secara umum kalau karena gemuk, kuruskan badan, maka pipinya juga akan tembem, akan tirus. Tapi ingin tirus lagi, ya harus pasang benang lah, harus ke klinik kecantikan. Dan kita sekarang skupnya dan bicara tentang penyakit, bukan lagi tentang kecantikan ya teman-teman. Itu bukan bidang saya soalnya.
Nah, jadi ini saya bicarakan dengan teman-teman kita yang alhamdulillah sudah banyak perkembangannya. Oke. Terima kasih ilmunya. Dok, anak saya umur 14 tahun dapat menstruasi, berat badannya naik gratis. Dok, anakku umur 14 tahun dapat menstruasi. Nah, ini kan masalah hormon, Bu. Kalau masalah hormon, Ibu seimbangkan. Biasanya kalau berat badannya jadi naik, itu estrogennya ekses, terlalu dominan. Maka seimbangkan dengan apa? Seimbangkan dengan progesteron. Nah, anak-anak perbanyak makan sayuran. Ketika banyak makan sayuran, banyak makan daun kelor, banyak makan pucuk-pucuk daun, maka progesteronnya akan seimbang. Ketika progesteron seimbang, maka berat badannya nanti tidak akan terlalu naik. Ya. Memang kalau estrogennya terlalu naik, ini masalahnya memang masalah fase begitu ya. Dan kedua, Ibu coba lakukan juga bisa makan no karbo. Lakukan makan no karbo tapi tinggi protein. No karbo dan tinggi protein. Dan tidak boleh ketinggalan dengan sayuran dan buah, wajib hukumnya. Banyak makan sayuran dan buah, tinggi protein, no karbo, bukan low karbo. Nggak usah pakai karbohidrat. Tepung, nasi-nasian, mie-mian, gula-gulaan, umbi-umbian, stop. Dan setelah itu coba minum teh hijau. Teh hijau cukup ringan kalau anak-anak. Teh hijau ini akan membuat berat badan menjadi turun. Kemudian kopi hijau juga bisa, ini lebih kuat lagi. Rasanya lebih nggak enak kalau anak-anak, kasihan kalau minum teh hijau, kopi hijau. Karena biasanya nggak bakalan tahan, karena masih anak-anak kan. Lebih baik pakai teh hijau saja dan itu cukup untuk mengendalikan berat badannya. Gitu ya Bu, udah jelaskan. Semoga menjadi sehat kembali. Jangan lupa olahraga ya, biar semakin sehat. Oke, teman-teman, siapa yang mau bertanya? Ibu Mulyani, terima kasih buat kehadirannya. Ini teman-teman yang hadir, terima kasih. Ibu Rian, Ibu Asep, Ibu Atun, thank you ya. Ibu Siti Kotimah, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan bacakan lagi perkembangan teman-teman kita. Oke, kita lihat ya. Menggoda. Dok, sekarang saya, ini pasien udah bagus nih, beliau masuk ke bulan kedua. Dok, sekarang saya kuat sekali makan, dok. Kuat sekali makannya. Dulu tuh sampai muntah-muntah, sampai selain muntah-muntah juga pendarahan. Sering banget terjadi pendarahan, muntah darah, hidung berdarah, pendarahan lewat mulut, pendarahan lewat hidung. Kita lihat perkembangannya sekarang ya. Dok, sekarang saya kuat sekali makan, dok. Pengen terus makan. Biar sudah makan tidak lama mau makan lagi. Sepertinya berat badan saya mulai naik. Nah, ini nih. Kondisi seperti ini sering sering bukan menggoda. Sering membuat kita terjerembab. Namanya apa? Sering membuat kita lalai. Kondisi seperti ini sering membuat kita lalai. Jadi jangan diikuti sebetulnya. Kalaupun mau makan terus, gunakanlah makanan yang sehat. Jangan full karbo, nanti gemuk banget. Sepertinya berat badan saya ini mulai naik, dokter. Ini masuk bulan kedua loh guys. Program kita 3 bulan ya. Ini masuk bulan kedua. Alhamdulillah tidak pernah lagi lemes semenjak konsumsi teramah dan rajin olahraga tiap hari. Keren. Minimal jalan kaki. Saya tidak pernah lagi minum vitamin, dok, karena sudah tidak lemes. Lagian saya makan terus sayuran mentah, sayuran mentah, lalap, apalagi kalau ada daun selada. Tambah naik nafsu makanku. Terus seneng, masya Allah. Teman-teman jangan menyerah dan konsumsi teramah 5 sekawan ditambah olahraga, olah nafas dan diet 21. Insya Allah pasti ada hasil. Jadi itu teman-teman harus semangat ya. Siapa yang ikut program kita 3 bulan, semoga bisa semakin baik. Oke ya. Maaf, baru belajar minum minyak zaitun, dokter, minum 1 sendok teh. Untuk cacing laut lanjut ya dokter, lupa tidak cek karena stok menipis. Kalau lanjut saya check out kembali dokter, silahkan lanjut dong Bu. Intinya kalau kalian masih ada gangguan, aku sarankan Dimas Kawan jangan stop dulu. Bahkan penderita diabetes yang kita dampingi dengan Dimas Kawan, hasilnya jauh lebih baik. Oke ya. Oke. Erna 36 tuh kantor 5 ya? Kamu kantor 7 sama siapa? Sama saya. Kantor 2? Saya. Tapi kartu di sini. Kartu di sini. Jadi ini bisa dipakai ya untuk wifi-nya ya. Kantor 5 di G. Kantor 5 di G kartunya. Oke. Jadi guys, kita itu punya berapa kantor? 7 kantor ya?
7 nomor kantor. Jadi kalau kalian nanti mendapatkan nomor telepon dari kita jangan kaget ya. Telepon admin kebun kita lumayan banyak, ada 7 tepatnya. Oke, teman-teman terima kasih buat kehadirannya semua. Terus kita lihat lagi perkembangan teman-teman. Kalau sakit lambung jangan terlalu banyak pikiran. Kalau sakit lambung jangan terlalu banyak pikiran Bunda. Relax saja, nanti malah nggak karuan. Nanti malah nggak kurang. Saya alhamdulillah masuk rumah sakit sekali. Jangan sampai begitu lagi ya Allah. Semenjak saya keluar dari rumah sakit, konsultasi ke dokter Ena, alhamdulillah ada perubahan. Dan beliau udah sembuh sekarang ya. Selamat pagi dokter Ena, saya Mas Wahyudi, anaknya Bu Supini. Alhamdulillah kondisi ibu perutnya lebih baik, tidak terlalu nyeri setelah konsumsi 4 sekawan kurang lebih 2 minggu ini. Kemarin kondisi sepertinya ada efek detoks buang-buang air. Bu, maaf, untuk ibu saya ada riwayat gastroenteritis dan asma. Selama pengobatan ini, makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan yang dipantang apa ya Bu? Nah, itu sudah diajarkan di kelas. Assalamualaikum dok, perkenalkan saya Juniati Singgih dari Batam. Alhamdulillah dok, kesehatan saya semakin membaik. Sensasi sepertinya sudah 80% hilang. Sekarang yang saya rasakan hanya tenggorokan terasa kering, seperti sedang radang tenggorokan. Jika flu berat, terkadang nyeri di siku, juga jari tangan dan jari kaki, sama telapak kaki sakit juga dok. Itu masih ada peradangan. Jadi jangan stop dulu, minimal 3 sekawannya, 4 sekawan lah, jangan 3 sekawan, 4 sekawan. 4 sekawan ini jangan stop. Ada minyak zaitun ya, minyak zaitun itu anti radang yang cukup bagus. Oke ya, teman-teman semua yang hadir, terima kasih buat kehadiran Ibu Nandia Sukri, terima kasih buat kehadirannya, dan jangan lupa like, follow, share, tag ya teman-teman. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Pak Doli, terima kasih sudah bertemu Jakarta Ongkir. Oh tadi sudah ya. Ibu Herwan, terima kasih. Kita bacakan lagi ya perkembangan teman-teman yang lain. Kemudian alhamdulillah dok, sehat total sekarang. Sekarang alhamdulillah sudah hamil lagi, tanpa asam lambung kambuh. Amin, terima kasih atas perhatian, ilmu, panduan, serta doanya dokter dan tim, sehingga saya bisa total sembuh dok, alhamdulillah. Kemudian ada lagi catatan harian Ibu Sulis, penderita radang usus, pemakaian obat anti radang dulu ya maksudnya. Saya dulu disarankan minum obat anti radang full 3x1 selama 3 bulan. Tapi setelah minum 4 sekawan dulu, saya berhenti di bulan kedua. Jadi nggak sampai 3 bulan, di bulan kedua berhenti, diganti 4 sekawan. Obat radang banyak timbulkan efek samping. Salah satu di saya adalah jadi ada hepatitis. Karena obat radang sifatnya lebih menekan imun. Jadi saat imun turun bisa timbul virus baru, maksudnya terpapar atau terinfeksi virus baru yang nggak kuat juga, ngefek banget di lambung. Apalagi konsumsi sebelum makan. Kalau saya dulu konsumsi setelah makan untuk obat anti radang ini. Kemudian ini ada lagi perkembangan, alhamdulillah sudah bisa puasa sunnah Senin Kemis dok. Tapi kalau habis makan siang dan malam itu setelah 30 menit masih ada rasa nyeri panas sedikit di dada. Berarti masih ada hipersekresi asam lambung. Ini sangat mungkin karena salah pola makannya. Selama ikut program 3 bulan wajib ketat mengikuti pola makan yang benar. Supaya apa? Supaya betul-betul pembangunan ususnya total, sehat, berdiri kokoh. Setelah itu nggak apa-apa, kalian kacau-kacauan dikit, ya jangan banyak-banyak ya, orang sehat kayak saya aja harus hidup sehat kan. Jadi setelah 3 bulan, setelah mencapai berapa? Progres 90%, ya jangan terus berfoya-foya, tetap harus menjaga hidup sehat. Maaf, faktor apa ya admin ya, masih ada timbul nyeri panas ini, minta infonya. Tadi, pola makan yang tidak sehat. Pak Muklis, 10 tahun, asam lambung kronis, hampir 3 bulan bersama Teramah 5 sekawan. Di perut nyaman, sempoyongan tidak ada. Sensasi saat ini masih di lidah panas, bibir kering, dan tenggorokan sensitif asap rokok.
ulu hati bisa dikatakan 80% membaik. Beliau sensasinya banyak sekali karena 10 tahun menderita radang usus asam lambung kronis dan pernah menderita H. pylori. Pak Muklis ini sudah 10 tahunan menderita asam lambung dengan aneka sensasi-sensasinya dan riwayat pernah H. pylori positif. Saya curiga ada atrofi atau botak pada ususnya. Artinya untuk membangun atau meregenerasi sel ususnya akan semakin lama. 1 bulan pertama tidak ada perkembangan yang berarti. Banyak hal yang tidak beliau pahami juga untuk tata laksananya. Untuk mengubah pola makannya juga terlambat karena beliau meyakini bahwa diet yang saya anjurkan akan membuatnya semakin kurus dan lemas. Dan untung beliau tidak baperan ketika ditanya balik, pasti berusaha untuk menjawabnya walaupun salah dan tidak surut untuk belajar lagi di mata kuliah kelas. Jadi membaik guys, alhamdulillah. Oke teman-teman, begitu. Ada pertanyaan nggak? Yuk, siapa yang mau nanya? Silahkan. Kalau enggak, nanti ketemu saya kembali ya ntar malam antara jam 2 sampai jam 9. Tadi malam saya hadir di jam setengah 10 kalau nggak salah. Kemalaman sih, tapi nggak apa-apa lah daripada nggak hadir ya. Kalian tunggu ya kehadiran saya antara jam 2 sampai jam 9. Dan jangan lupa like, follow, share, komen, tag. Kalau sudah follow saya biasanya akan mendapatkan notifikasi. Kalian boleh tanya aja apa saja, terutama penyakit-penyakit kronis. Semoga menjadi semakin baik. Saya sakit GERD, gak sembuh-sembuh. Ibu lebih baik ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Apa itu 5 sekawan? Tunggu penjelasan Mbak Getris. Karena apa? Sudah kronis. Kalau sudah kronis itu sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Silahkan ikut program 3 bulan bersama saya supaya betul-betul bisa membaik kembali. Pak Ade Putra, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman semua terima kasih ya. Ibu Ica, udah jelas ya penjelasannya tadi. Semoga bermanfaat. Ibu Aton, terima kasih buat kehadirannya. Ibu Lutfi, Pak Rahmat, Pak Agustawan, Pak Kamit, Pak Eko, terima kasih ya. Pak Patmo, terima kasih. Ibu Nurhana, terima kasih. Caranya ikut bagaimana Bu Dokter? Ibu kalau ikut itu satu harus menggunakan ramuan saya dulu. Setelah menggunakan ramuan saya, maka ibu jadi pasien saya yang akan saya pantau di grup. Silahkan check out ramuan saya 5 sekawan, ada di profil, klik link tree, klik toko oren. Ini mumpung sedang live, ada harga miring, ada ongkir miring. Setelah itu share invoice pembeliannya ke admin. Admin juga ada di klik link tree-nya di profil. Nanti akan ikut program 3 bulan bersama saya. Semua saya sarankan untuk ikut program 3 bulan bersama saya. Teman-teman harus sungguh-sungguh supaya tidak buang-buang uang, buang-buang waktu. Dan rajin membaca chat. Itu penting banget, membaca chat. Karena apa? Komunikasi kita lewat chat, informasi-informasi penting lewat chat. Dan pertanyaan teman-teman satu grup adalah ilmu buat yang lain. Pertanyaan teman-teman satu grup adalah ilmu yang lain. Jawaban saya untuk teman-teman yang bertanya adalah ilmu untuk yang lain. Jadi kalian semua harus aktif. Dan nanti kalau setiap pagi selamat pagi, biasanya saya nyapanya gini, Assalamualaikum all, bagaimana progres kalian? Yuk share progresnya dan share program yang kalian lakukan atau dietnya. Kalian harus rajin share supaya terpantau. Kalau ada kesalahan bisa saya koreksi. Kemarin ada pasien yang cukup lama juga. Berita datang itu dengan keluhan sensasi asam lambung. Tertib banget mengikuti program kita, tapi sama sekali nggak ada perubahan. Sudah 1 bulan tidak ada perubahan sama sekali. Setelah kita cek ternyata guys, apa yang terjadi? Satu, makanannya tidak dikukus tapi dipanggang atau dibak atau digoreng tapi dengan sedikit minyak. Yang kedua, ternyata menggunakan protein yang tinggi lemak. Itu juga menyebabkan lama. Ketiga, tidak menggunakan vitamin yang seperti dianjurkan. Kemudian dosis pemakaian minyak zaitun, pemakaian tiramah juga kurang. Dan itu semua sangat mempengaruhi kesembuhannya. Dan yang terakhir yang penting, ternyata beliau itu menderita radang usus. Tapi gejala-gejala radang usus tidak di-sharekan ke saya. Padahal tips untuk radang usus berbeda dengan tips untuk menderita asam lambung. Tapi mudah-mudahan sekarang menjadi lebih baik ya beliau.
karena udah ketahuan radang usus dan kita sudah koreksi juga pola makannya, semoga menjadi lebih baik. Nah, itulah pentingnya mengapa kalian harus aktif di grup, tidak usah malu atau sungkan untuk share perkembangan dan share program yang dilakukan, karena itu semua memudahkan saya untuk mengkoreksinya gitu. Dan jangan takut kalau saya tanya balik. Kenapa? Kalau saya tanya balik pasti ilmunya itu ada di kelas, tinggal kalian set di kelas dicari apa yang dokter N tanyakan, sharekan, itu akan sangat mudah. Oke ya, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Silahkan. Oke Bu Dokter, baik. Teman-teman yang lain silahkan. Pak Denny, selamat datang. Terima kasih ya udah menemani live saya malam ini. Apalagi nih, kita lihat pertanyaan teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum Bu Dokter, alhamdulillah baik dan saya masih semangat 211 dan rutin minum teramahnya. Di hari pertama pas minum perut rasanya panas dan itu cuma beberapa menit saja. Dan saya minum mulai dari hari Minggu dan berarti saya minum udah 5 hari dan alhamdulillah udah ada perubahan. Yang tadinya ada kebas alhamdulillah sudah hilang dan yang tadinya kelingan juga udah hilang. Tuh cepet kan, 5 hari itu udah hilang loh. Kalau kalian nurut, tidak ngehelan, tertib, disiplin, insya Allah cepet kok perkembangannya. Udah hilang dan yang tadinya kelingan juga udah hilang. Pokoknya saya alhamdulillah banget Allah pertemukan saya dengan Ibu Dokter dan Tirama ini. Alhamdulillah dokter, pokoknya semakin hari semakin baik dan masih tetap semangat sehat, alhamdulillah. 2 minggu setelah minum 6 sekawan, saya sempat BAB 5 kali. Setelah itu sedikit saya encerkan, sekarang BAB sudah normal. Saya sudah tidak berdebar jantungnya dan sudah tidak minum bisoprol. Bisoprol itu obat untuk menurunkan tekanan darah, tapi juga untuk meringankan kinerja jantung. Tensi 135/85. Apa masih harus minum kandersatan 4 mili? Saya sarankan sih minum aja dulu, karena kan belum stabil ya. Nanti kalau udah stabil baru kandersatannya dilepas. Jadi bisoprolnya udah lepas, ini kandersatannya masih diminum. Ntar dulu ya. Nih. Oke. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, sudah 1 minggu ini saya diet 211. Maksudnya karbo plus sayur buah, protein sayur buah. Karbo, sayur buah, dan protein sayur buah. Teramah diminum terus tapi volume belum ideal seperti yang dokter arahkan. Dan 2 hari terakhir ini saya sudah bisa menghabiskan 3 sendok makan teramah plus 800 ml air sehari. Mungkin ini karena badan sudah mulai ada penyesuaian dengan teramah. Alhamdulillah ada perubahan. Nyeri pada anus berkurang, kembung berkurang, tidak separah yang dulu, agak tenang sedikit. Nah alhamdulillah, ini baru berapa hari ini? 1 minggu. Program kita 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas. Oke teman-teman, gitu ya. Silakan yang mau bergabung, jangan lupa like, follow, share, komen, tetep. Insya Allah ketemu saya kembali nanti malam jam 7 sampai jam 9 dan sampai jam 10 lah. Saya tadi malam hadir jam setengah 10, sorry, karena banyak banget kegiatan yang harus saya selesaikan.